Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Ilham, SPDM, salah satu guru bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Kota Langsa, Provinsi Aceh. Melalui video kali ini, saya ingin berbagi praktek baik mengenai pembelajaran sosial emosional dan e-learning dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk melatih kompetensi sosial emosional peserta didik sehingga tercapai keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional yang mengantarkan mereka untuk menjadi individu-individu yang selamat dan bahagia. Dalam penerapan pembelajaran sosial emosional dan e-learning adalah siswa memiliki motivasi yang rendah dalam proses pembelajaran di kelas dikarenakan keadaan sosial dan emosional mereka kurang diperhatikan dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mengakibatkan mereka menjadi pasif, kurang apresiatif, dan sulit bekerja sama dan merasa belajar merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, yang membuat mereka merasa tertekan dan terbebani. Bahkan, saya sebagai guru yang mempunyai jam mengajar 2 jam per minggu, namun memiliki tanggung jawab kelas yang banyak dengan ratusan siswa, sehingga kesulitan mengingat individu siswa satu persatu. Sehingga siswa hanya terdiri dari deretan nama yang ada di dalam buku presentasi saya, tanpa mengenal mereka satu persatu. Dan siswa masih harus dibimbing dalam pemanfaatan gawai atau smartphone-nya. Berdasarkan situasi tersebut, saya menerapkan pembelajaran sosial emosional dan e-learning demi meningkatkan motivasi sekaligus hasil belajar mereka. Menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup mereka, yakni kehidupan anak yang sesuai dengan kodrat dan zamannya. Hal tersebut menegaskan pembelajaran sosial emosional yang dipadu padankan oleh e-learning yang merupakan upaya untuk menciptakan bertumbuhnya budi pekerti, intelektual, dan kualitas hidup mereka, sebagaimana yang ditampilkan dalam video pembelajaran berikut ini. Seperti biasa, kegiatan pembelajaran saya mulai dengan menyapa, berdoa, menyanyikan lagu kebangsaan, dan mengecek presensi siswa. Melalui polling WhatsApp group, siswa melatih kesadaran diri atau self-awareness dan pengelolaan diri atau self-management dengan mengenali dan belajar dalam mengungkapkan perasaan dan alasan tentang diri mereka. Bernyanyi dengan meneriakkan yel-yel juga dilakukan untuk pengelolaan diri agar mereka bersemangat dalam belajar di dalam kelas. Semangat, semangat, semangat. Dengan e-learning, pembelajaran menjadi lebih variatif dan menarik, sehingga peserta didik atau siswa tidak mengalami kebosanan.
bekerja sama melalui kelompok dapat melatih kesadaran sosial, emosional, sekaligus mengontrol dalam penggunaan gawai atau smartphone. Lalu, melatih kemampuan berinteraksi dengan menunjukkan hasil diskusi di depan kelas. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dilakukan untuk menyatakan pilihan tugas untuk pertemuan berikutnya. Setelah melakukan kegiatan refleksi, siswa diajak melakukan teknik SWOT dengan bertujuan agar siswa dapat mensyukuri dengan apa yang telah dikerjakan maupun mengurangi tekanan yang dirasakan selama proses pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian dan terima kasih. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samil Abdillah. Saya dari kelas 10 IPA 5. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya atau kami rasakan setelah melalui pembelajaran sosial emosional dan e-learning yang telah disampaikan oleh Pak Ilham. Jadi, pembelajaran sosial emosional dan e-learning memberikan dampak yang sangat baik untuk strategi pembelajaran di dalam kelas kami, yang dimana awalnya di dalam kelas kami belum mampu memanfaatkan gawai atau smartphone kami dengan baik, sekaligus dalam hal membangun kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial maupun bekerja sama dalam sebuah kelompok pembelajaran di dalam kelas. Nah, dengan adanya pembelajaran sosial, emosional, dan e-learning ini, kami mulai mampu membangun kesadaran diri kami, baik dalam hal pengelolaan diri maupun kesadaran diri kami sebagai seorang pelajar, sehingga semangat untuk lebih aktif bekerja sama dalam suatu kelompok belajar kami mulai terbangun. Terima kasih untuk Pak Ilham karena telah memberikan warna baru dalam pembelajaran di kelas kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sah SPD, salah satu rekan sejawat guru SMA Negeri 3 Langsa. Menurut saya, praktik baik pembelajaran sosial emosional dan e-learning yang telah dilakukan Pak Ilham sangat menginspirasi Bapak dan Ibu guru yang lain yang mengajar di dalam kelas, karena dengan mengenal siswa melalui teknik-teknik sosial emosional bisa membantu guru untuk menemukan chemistry kepada siswa sehingga pembelajaran dapat berjalan lancar dan menyenangkan. Terima kasih. Hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengalaman pembelajaran sosial emosional dan e-learning dalam kelas, saya merasa lebih dekat dengan anak-anak dan mengenal mereka sebagai individu-individu yang unik. Dikarenakan kegiatan yang begitu beragam sesuai dengan zamannya, sehingga dapat berkesan bagi mereka dan saya sebagai seorang guru. Pengalaman pribadi ini sangat memberikan pengaruh dalam pembelajaran yang menyenangkan dan hasil belajar yang meningkat secara signifikan. Demikian video berbagi praktek baik saya mengenai pembelajaran sosial emosional dan e-learning. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan memberikan inspirasi